Pemirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Sidang ketiga ini diagendakan memeriksa 9 saksi, namun 1 saksi berhalangan hadir. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai diberhentikan dari profesinya sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriyati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok. Mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua ya mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru.
Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur, iNews melaporkan. Ya, kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani Novi Citra dari pekerjaannya sebagai guru ini usai lagu yang mengkritik institusi Polri menjadi viral. Namun pihak sekolah membantah jika pemecatan terkait lagu Bayar. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati alias Twister Angel dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriati tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang kepala desa ramai diperbincangkan warganet pasca mengunggah video saat penyambutan Bupati Bogor. Kades menganggap bingkisan dari acara adalah hal yang geli atau lucu. Bawa apa? Bawa berkat. Geli ya. Susuran dari ini Islamiro. Ini bawa berkat nggak? Aduh, seumur-umur. Sebuah komentar di dalam unggahan video seorang kepala desa ramai diperbincangkan warga. Ibu bawa jamet ya? Pasalnya dalam kalimatnya tersurat dirinya geli membawa bungkusan makanan yang diberikan saat penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Pendopo Bupati pada 20 Februari lalu. Kepala desa ini bernama Wiwin Komalasari yang merupakan Kades Gubung Menya. Atas viralnya video ini, Wiwin pun mengklarifikasi dan meminta maaf. Dengan viralnya ini ke depannya insya Allah saya akan lebih hati-hati lagi gitu. Karena yang saya lontarkan omongan itu saya tidak ada niatan menghina ataupun apapun itu, tapi kadang orang lain mungkin berpikirnya jadi beda gitu. Dan saya akan memperbaiki lagi, lebih baik lagi, dan saya minta maaf kalaupun itu ada yang tersinggung. Tapi di saya sendiri pribadi pun tidak ada niatan untuk menghina ataupun ketersinggungan itu sendiri.
Wiwin menganggap komentar di videonya merupakan sebuah ekspresi kelucuan karena semua kepala desa mendapatkan bungkusan makanan. Kemudian Wiwin dan kepala desa lainnya memakan makanan di lapangan parkir. Atas kejadian ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor akan memanggil Wiwin untuk klarifikasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hari kelima orientasi kepala daerah atau retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah dimulai dengan kegiatan olahraga pagi. Nah, olahraga pagi dilaksanakan oleh seluruh kepala daerah terpilih sebelum menerima materi pembekalan. Berdasarkan agenda hari ini, sesi pertama dimulai pukul 7.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat dengan pemateri Menko PMK Pratikno dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk sesi kedua dimulai pukul 10.30 dan dijadwalkan Caimin atau Muhaimin Iskandar akan memberikan pembekalan kepada semua kepala daerah. Sementara itu sesi ketiga retret dimulai pada pukul 12.30 dengan pemateri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ini pemirsa, sejumlah kepala daerah yang didukung oleh PDIP juga telah bergabung, diantaranya adalah Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Pules, semua kegiatan diikuti dengan baik. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat. Walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing walaupun dulu. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan kami jurnalis iNews Kevin Pakan di sana. Selamat siang Kevin, apa saja pemaparan yang sudah diberikan di retret hari kelima ini? Ya, selamat siang Deta dan pemirsa. Untuk pembekalan hari kelima para kepala daerah ini masih terus berlangsung hingga pada siang hari ini, di mana tepatnya di belakang saya merupakan ruang Sudirman yang menjadi tempat para kepala daerah ini menerima pembekalan. Dan memang untuk saat ini sedang adanya pembekalan berkaitan dengan Astacita keempat, yaitu memperkuat adanya pembangunan SDM, sains dan teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, serta penyandang disabilitas. Dan memang ada sejumlah menteri yang memang dijadwalkan untuk bisa memberikan pembekalan pada siang hari ini, terutama di sesi pertama, yang mana seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, dan juga adanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Komunikasi dan Digital. Memang Deta, kalau kami melihat jadwal atau rundown acara yang disampaikan atau diberikan dari panitia, ini merupakan agenda yang cukup padat pada hari ini karena memang ini para peserta atau para kepala daerah ini ketika tadi pagi sudah melakukan pembekalan dan nanti akan dilanjutkan dengan istirahat sholat makan sampai pukul 1 siang dan akan dilanjutkan sekitar pukul 1:30 siang dengan adanya materi berkaitan dengan Astacita kelima dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu berkaitan dengan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Nanti ada sejumlah menteri juga yang akan memberikan pemaparan ya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu dari Menko Pangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, dan juga Menteri SDM. Dan sampai dengan saat ini kami masih terus memantau Deta berkaitan dengan pembekalan ini, dan juga ada informasi terbaru berkaitan adanya penjumlah kepala daerah yang datang ini mencapai 493 sampai dengan di hari kelima ini. Deta. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Zakiah Najib Hamas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang kini bersiap menggelar pemungutan suara ulang. Komisioner KPU Kabupaten Serang, Ihsan Mahfuz, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari KPU Pusat untuk menggelar PSU. Dalam waktu dekat, KPU juga akan menggelar rapat guna membahas mekanisme PSU sesuai perintah MK, karena hanya diberi waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. KPU Kabupaten Serang masih mempertimbangkan merekrut badan ad hoc untuk pelaksanaan pemilihan suara ulang. Sebelumnya pemirsa, kemenangan paslon Ratu Zakiah Najib Hamas dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Senin sore lantaran terdapat kecurangan yang melibatkan struktur aparat pemerintahan desa atas intervensi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang juga suami dari Ratu Zakiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI. Artinya tindak lanjut PSU-nya, mekanismenya seperti apa nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari pagi. Kira-kira seperti itu. Yang dipersiapkan apa aja, Bang? Ya tidak jauh berbeda. Persiapannya pasti surat suara juga kan. Sama sumber daya manusianya. Nanti mungkin dirapatkan kembali sama teman-teman komisioner yang saat ini sedang berkoordinasi dengan KPU RI. Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, sebuah hotel yang berada di Pasar Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi terhadap pengunjung. Jaya 65 Taman Sari. Pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 9:21 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 100 personel dan 20 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk padamkan api. Api telah dipadamkan dan petugas damkar evakuasi penghuni hotel yang sempat terjebak. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dan untuk mengetahui situasi terkini di hotel atau di lokasi kebakaran, kita akan bergabung dengan rekan kami Yasmin Atania yang ada di sana. Selamat siang Yasmin, bagaimana situasi saat ini di sana? Baik, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Proses pemadaman sudah selesai dilakukan pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan beberapa menit lalu juga petugas damkar sudah melakukan apel untuk persiapan pulang ke kantornya masing-masing karena memang proses sudah selesai dilakukan. Dan tadi kebakaran memang terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Dan titik api bukan berasal dari dalam hotel, melainkan dari bangunan yang berada di sebelah hotel. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kronologi kebakaran, saya sudah bersama dengan di sini ada Bapak Joko Susilo, perwira piket 301 Jakarta Barat. Selamat siang Pak Joko, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan kronologi kebakaran pagi tadi seperti apa Pak? Baik, selamat siang kembali. Ya, nanti kisaran jam 9 lewat ya, 9:20 itu dari pos terdekat itu ngelihat asap. Jadi emang terlihat ini di bangunan tinggi, gedung hotel gitu. Jadi langsung kami respon, kita luncurkan karena asumsi ini pasti ada evakuasi orang di dalam gedung gitu. Ternyata justru yang terbakar itu sampingnya hotel, gedung tinggi. Namun si hotel ini sampingnya sudah terbakar sehingga terdampak asapnya masuk ke dalam. Jadi justru tadi penghuni hotel banyak kita evakuasi. Mungkin apakah ada kesulitan tertentu pada saat mengevakuasi para tamu hotel tadi Pak? Ya, karena memang kita data manifest dari itu kan kita nggak tahu. Tadi kita koordinasi dengan pengelola gedung, bangunan, kita dapatkan sehingga kurang lebih ada 25 orang kita evakuasi karena memang rata-rata sesak napas ya, karena memang asapnya masuk dari melalui jendela tadi gitu. Berarti dapat dikonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini ya Pak ya? Ya, korban jiwa sih enggak, hanya dikhawatirkan lemes gitu ya. Makanya karena asapnya banyak di dalam ruangan, maka kita gunakan tadi unit smoke removal untuk menyedot asap itu supaya di dalam asap itu keluar. Karena memang
khawatir ya penghuni di dalam dengan asap banyak itu kan sesek juga napas gitu. Mungkin berarti bisa dikatakan untuk hotel sendiri ini saat ini sudah dalam keadaan yang kondusif, Pak? Ya baik, kondusif. Ini saya stay-by-kan satu portable smoke detector untuk mengusir asap dan saya stay-kan 1 unit, yang lain kita udah pulang. Jadi untuk yakinkan bahwa nanti penghuni itu aman. Terakhir Pak Joko, apakah sudah bisa diinformasikan terkait dengan penyebab dari kebakaran ini, Pak? Ya, kalau untuk indikasi penyebab api awal sedang kita selidiki ya, karena memang ini kan bangunan 2 lantai, yang lantai atas itu untuk mes karyawan, bawahnya untuk gudang. Indikasi awal dugaan sementara sih dari ruang mes, demikian lantai 2, merembet ke hotel bangunan gedung melalui jendela. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Susilo atas waktunya bersama kami, Pak. Selamat bertugas kembali ya, Pak. Baik, ya. Fasilitas juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan petugas dari pemadam kebakaran dan sudah dikonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat dari kebakaran yang terjadi pada Selasa pagi ini, dan juga untuk situasi hotel memang sudah kondusif, pendinginan juga sudah selesai dilakukan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Glodok, Jakarta Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Asmina Tania atas laporan Anda langsung dari kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Diperiksa oleh pihak Subden POM. Dari informasi lainnya, pemirsa, menjaga harga pangan tetap stabil selama bulan Ramadan, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi tempat usaha yang kedapatan menjual harga pangan di atas harga eceran tertinggi, Satgas Pangan Polri akan menyegel tempat usaha tersebut. Jaga kestabilan harga bahan pangan selama Ramadan, Kementerian Pertanian bersama PT Pos Indonesia menggelar operasi pasar di 4.000 titik di seluruh wilayah Indonesia. Para pengusaha diminta tidak menaikkan harga pangan karena stok melimpah, seperti beras yang mencapai 2 juta ton atau naik sebesar 52%. Melibatkan Satgas Pangan Polri akan menyegel tempat usaha yang kedapatan menjual harga pangan di atas HET. Saya ulangi, tidak boleh ada pengusaha menjual harga pangan di atas HET, khususnya beras, daging, minyak goreng, gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai dan seterusnya. Tidak boleh di atas HET. Kalau ada yang mencoba menjual di atas HET, Satgas Pangan, kami sudah komunikasi tadi malam Pak Kapolri, tolong dibina. Ini ada kemarin yang mencoba jual di atas HET jumlah besar. Kami mohon maaf atas nama pemerintah. Kami mohon maaf sekali lagi, tokonya disegel. PT Pos Indonesia membuka layanan operasi pasar di 325 titik dengan 13 titik diantaranya ada di Jakarta. Seperti di kantor Pos Flora Fatmawati yang digelar setiap hari. Tadi beli gula sama bawang putih sama cabai. Beli beras, gula, bawang putih sama cabai. Kenapa beli di sini, Bu? Murah jauh sih, lumayan. Kalau gula kan 15 di sini, kalau di luaran di warung 20. Kalau di supermarket 17,5. Lumayan jauh kan? Ya sekilo. Terus kalau cabai, kalau di luar kan sekilo 100.000. Kalau di sini aku tadi beli setengah 28.000. 28.000. Ya, jauh banget kan? Jauh banget ya. Terus kalau bawang putih di luar 40 sekilo. Kalau di sini cuma 32. Jadi sengaja datang pagi-pagi. Selama operasi pasar berlangsung, pemerintah akan membatasi jumlah pembelian dari masyarakat agar bahan pangan tidak dijual kembali dengan harga tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews ya. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana hingga 15.000 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan asta-cita membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Danantara, Rosan Ruslani. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Masuknya Blair ke jajaran Dewan Pengawas dibenarkan oleh CEO BPI Danantara Rosan Ruslani. Pak Rosan benar Pak, Tony Blair jadi Dewan Pengawas untuk Danantara ya Pak? Iya, salah satunya. Tony Blair yang memiliki nama lengkap Sir Anthony Charles Linton Blair lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 6 Mei 1953 dan merupakan pengacara lulusan Universitas Oxford. Blair pernah menjadi Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022. Lalu mundur 6 tahun ke belakang, Blair mendirikan organisasi non-profit Tony Blair Institute for Global Change. Sejak remaja, Blair sudah menyelami dunia politik. Ia menjadi pemimpin Partai Buruh pada Juli 1994 dengan meraup dukungan 57 suara. Blair bahkan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris karena terpilih pada tahun 1997. Penunjukan Tony Blair ini diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan ke-7 kembali digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua. 10 tim bertarung dengan sengit demi meraih 3 poin untuk dibawa pulang. Di laga pertama, pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-7, menyuguhkan pertandingan sengit antara Black Steel melawan Cosmo JNE. Di awal pertandingan, Cosmo JNE lebih dulu menghasilkan gol, namun tim tuan rumah Black Steel FC terus melawan dan akhirnya bisa mencukur Cosmo JNE dengan skor 4-1. Pada laga kedua, tim Favage Bandung FC bertemu unggul FC asal Malang. Sempat unggul di awal laga, Favage Bandung FC harus puas dengan keunggulan unggul FC 1-2 hingga laga usai. Di pertandingan ketiga, Rafeli FC melawan Pangsuma FC. Laga berlangsung sengit, namun Pangsuma terus menekan dan berhasil melakukan pesta gol ke gawang Rafeli FC.
Hasilnya, Pangsuma FC unggul telak atas Rafheli FC dengan skor 9-0. Di laga selanjutnya, Halus FC bertemu dengan Bintang Timur Surabaya. Halus FC membutuhkan kemenangan untuk bangkit dari posisi bawah klasemen terus menekan Bintang Timur Surabaya. Namun Halus FC harus puas dengan kemenangan Bintang Timur Surabaya dengan skor 2-9. Di laga terakhir, Tiga Raja United bertemu dengan Moncong Bulo FC. Kedua tim bermain saling menekan di babak pertama namun belum membuahkan hasil. Di babak kedua, Rizky Hidayatullah dari Tiga Raja United berhasil memecah kebuntuan. Namun Moncong Bulo terus menyamakan angka hingga skor akhir kedua tim harus berbagi poin dengan skor 2-2. Tim Liputan iNews melaporkan.